Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga dalam pembelajaran hari ini kalian sudah semangat semua. Dan jangan lupa untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tema 1, sub tema 1, pembelajaran 4. Ini ada denah kandang kelinci. Nah, ini ada denahnya. Yang kotak pertama itu tempat makan dan minum. Yang A indukan, yang B itu juga indukan, yang C juga indukan. Tempat pembuangan kotoran itu di kotak nomor 3. Kemudian nomor 4 itu kandang pembesaran dan pejantan. Kemudian tempat selanjutnya itu tempat pakan dan minum. Kemudian yang lingkaran ini penampungan air seni. Kemudian ada penampungan kotoran. Nah, tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis Indonesia. Ya, jadi denah itu bisa untuk mengetahui tempat-tempat pada bagian-bagiannya. Ini ada peta Pulau Jawa. Dan yang ini ada arah mata angin. Yang atas ini utara, yang bawah selatan, B ini barat, T ini timur. Sekarang pembahasannya ya. Luas Pulau Jawa itu kurang lebih 126.700 km persegi. Batas, ada batas laut Pulau Jawa itu sebelah utara itu Laut Jawa, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Sunda, sebelah timur Selat Bali. Batas daerah Pulau Jawa itu sebelah utara Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Sebelah timur Selat Bali dan Pulau Bali. Kemudian keadaan alamnya. Keadaan alam berdasarkan nama pantai dan laut yang ada di Pulau Jawa itu. Pantai di Pulau Jawa, Pantai Pangandaran, Jawa Barat, Pantai Carita, Banten, Pantai Siung, Yogyakarta, Pantai
Menganti Jawa Tengah, Pantai Ombak Mati Jawa Tengah, Pantai Karangagung Jawa Timur, Pantai Tanjung Lesung Banten, Pantai Klayar Jawa Timur, Pantai Anyer Banten, Pantai Parangtritis. Itu tentang Pulau Jawa. Nah, kemudian laut di Pulau Jawa, Laut Samudra Hindia. Dataran rendah di Pulau Jawa yaitu ada Surakarta, kemudian ada Semarang, kemudian ada Madiun. Kemudian gunung di Pulau Jawa, Gunung Ciremai Jawa Barat, Gunung Papandayan Jawa Barat, Gunung Salak Jawa Barat, Gunung Tangkuban Perahu Jawa Barat, Gunung Sindoro Jawa Tengah, Gunung Sumbing Jawa Tengah, Gunung Merbabu Jawa Tengah, Gunung Merapi Jawa Tengah, Gunung Prau Jawa Tengah, Gunung Lawu Jawa Timur, Gunung Ijen Jawa Timur, Gunung Argopuro Jawa Timur, Gunung Semeru Jawa Timur. Kemudian ada Pulau Sumatera. Petanya Pulau Sumatera. Kemudian juga ada arah mata angin. Pulau Sumatera adalah sebuah pulau terluas kedua sesudah Pulau Kalimantan. Luas Pulau Sumatera hampir mencapai 473.481 km persegi. Batas-batas wilayah Pulau Sumatera ialah sebagai berikut. Batas lautan, sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Batasan daratan, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan, sebelah barat berbatasan dengan negara India, sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Mentawai. Keadaan alam Pulau Sumatera itu sebagai berikut. Nama-nama pulau di Sumatera: Pantai Lapuk terletak di Provinsi Aceh, Pantai Pasir Putih terletak di Aceh, Pantai Air Manis terletak di Sumatera Barat, Pantai Pulau Jemur terletak di Provinsi Riau, Pantai Nongsa terletak di Batam, Pantai Pulau Menyengat terletak di Riau, Pantai Pasir Panjang terletak di Bengkulu, dan lain-lain. Nama-nama dataran rendah di Sumatera itu Kabupaten Asahan, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Merangin, Batanghari, Dataran Rendah Cermin, dan lain-lain. Nama-nama gunung di Sumatera yaitu Gunung Kerinci, Gunung Lauser, Dempo, Talamau. Sedangkan nama-nama laut yang terdapat di Pulau Sumatera tersebut ialah Samudra Hindia. Kemudian ini ada Pulau Kalimantan. Letak astronomi Pulau Kalimantan. Secara astronomis, Pulau Kalimantan terletak di posisi 7 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan, dan juga membentang antara 108 derajat sampai dengan 119 derajat. Pulau ini pun dilewati garis ekuator yang membagi bumi menjadi dua bagian, belahan bumi antara utara dan belahan bumi selatan. Luas Pulau Kalimantan, pulau yang sebagian besar masih terdiri hutan dan menjadi habitat bagi sejumlah tumbuhan serta satwa endemik ini memiliki luas sekitar 743.330 km persegi. Batas laut untuk sebelah barat
Selat Karimata, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah utara Laut Cina Selatan. Gunung-gunung Pulau Kalimantan yaitu Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah, Malaysia dengan ketinggian 4095 mdpl, merupakan gunung tertinggi di Pulau Kalimantan. Selain itu terdapat sejumlah gunung lainnya, diantaranya Gunung Betikap, Mando, Neut, Bawang, Aurbunak, Biabung, Liangpran, Tikung. Kemudian sungainya Sungai Barito, Martapura, Kapuas, Negara, Tabalong, Dendang, Kahayan, Kapuas, Landak. Nama pantai di Pulau Kalimantan selain kaya akan bahan tambang di perut buminya, Pulau Kalimantan juga punya deretan pantai yang layak dikunjungi para traveler. Berikut daftar pantai di Pulau Kalimantan, yaitu Pantai Kakaban, Pantai Samber Gelap, Pantai Maratua, Pantai Sanggalaki, Pantai Beras Basah, Pantai Segajah, Pantai Monpera, Pantai Kijing, kemudian Pantai Amal Baru, dan Pulau Sulawesi. Kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta. Luas Pulau Sulawesi kurang lebih 174.600 km persegi. Batas laut Pulau Sulawesi, daerah timur itu Laut Banda, barat Selat Makassar, selatan Laut Sulawesi, utara Laut Flores. Batas dataran Pulau Sulawesi, dataran timur Kepulauan Maluku, barat Pulau Kalimantan, selatan Pulau NTT dan NTB, utara negara Filipina. Keadaan alam Pulau Sulawesi. Nama-nama pantai dan laut di Pulau Sulawesi, yaitu Pantai Dato Majene, Pantai Ging, Pantai Manakara, Pantai Malalayang, Pantai Likupang, Pantai Lakeba, Pantai Talise, Pantai Lombang, Pantai Palipois, Pantai Pulisan, dan Pantai Temboko Lahi. Kemudian Pantai Pasir Putih, Pantai Nirwana, Pantai Walengkabula, Pantai Kemali, Pantai Lakban, Pantai Lembeh, Pantai Kema. Kemudian Laut Sulawesi, Laut Wakatobi, Laut Bunaken, Laut Sangihe. Kemudian nama-nama dataran rendah di Sulawesi, Pulau Sulawesi itu Bulukumba, Jeneponto, Banteng, Takalar, Giwa, Selayar, Majene, Mamuju, Ujung Pandang, Pangkep Baru, Pinrang, Polewali, Mamasa. Kemudian gunung-gunungnya itu Gunung Mahawu, Bawah Karang, Late Mojong, Karangetan, Gandang Dewata, Awu, Lakon, Kelabat, Mekongga, Saputan. Kemudian Pulau Papua dan Maluku. Pulau Papua dan Maluku dihiasi dengan kekayaan alam yang melimpah. Berbeda dengan kondisi geografis di wilayah lainnya, Papua dan Maluku menjadi tempat yang dipenuhi banyak satwa dan tumbuhan langka. Selain itu, kawasan paling timur Indonesia juga memiliki kekayaan alam menakjubkan seperti gunung tertinggi hingga kawasan laut terbaik. Sebut saja Pegunungan Jayawijaya, Pantai Raja Ampat hingga Laut Arafuru yang menjadi kekayaan alam Pulau Papua dan Maluku yang tersohor. Nah, jika dilihat berdasarkan peta, kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku terangkum sebagai berikut.
Pulau Papua. Luas Pulau Papua itu adalah 786.000 km persegi. Secara astronomis, letak Pulau Papua berada pada koordinat 5 derajat, kemudian 20, kemudian 141 derajat, 36 E. Daratan dan laut Pulau Papua berbatasan dengan banyak wilayah seperti berikut. Batas laut utara itu Laut Filipina, barat Laut Arafuru dan Laut Banda, timur Samudra Pasifik, selatan Laut Arafuru. Batas daratan utara Samudra Pasifik, barat Laut Arafuru, timur Papua Nugini, selatan Laut Arafuru dan Australia. Pulau Papua memiliki pantai indah seperti Pantai Teluk Triton di Kaimana, Yen Beba, Kaironi, dan Raja Ampat di Manokwari, hingga Pantai Harlem di Jayapura. Selain pantai, Pulau Papua juga memiliki deretan pegunungan tinggi seperti berikut, yaitu Puncak Jaya, Gunung Trikora, Gunung Mandala, Gunung Valentine, Gunung Papua Peak. Dataran rendah Pulau Papua meliputi dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, dataran rendah pesisir Arafuru, dataran rendah pesisir Transvaal, dataran rendah pesisir Teluk Papua, dan dataran rendah pesisir barat Laut Papua. Kemudian Pulau Maluku. Pulau Maluku memiliki luas sekitar 74.505 km persegi. Secara astronomis terletak Pulau Maluku berada pada koordinat 3 derajat, kemudian 9S, 129 derajat, 23 E. Pulau Maluku berbatasan dengan Laut Seram di sebelah utara, Pulau Sulawesi di sebelah barat, Papua di sebelah timur dan timur les, serta Laut Arafuru di sebelah selatan. Batas laut Pulau Maluku itu utara Laut Sulawesi, barat Laut Arafuru dan Laut Banda, timur Laut Halmahera, selatan Laut Banda. Beberapa kenampakan alam di Kepulauan Maluku diantaranya meliputi pantai, laut, dan pegunungan. Berikut daftar lengkapnya, yaitu Pantai Liang, Pantai Nasepa, Pantai Santai, Pantai Sopapai, Pantai Nama Latu. Dan lautnya, Laut Banda, Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram. Dan Gunung Gamsunoro, Gunung Sahuwai, Gunung Walulun, Gunung Gamalama, Gunung Hiri. Iklim di wilayah Kepulauan Maluku dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim. Ini disebabkan oleh kondisi Kepulauan Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan. Sebagai daerah kepulauan, Pulau Maluku terdiri dari sekitar 92,4% lautan, 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah dan panjang garis pantai hingga 10.662 km. Kemudian Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Bali dan Nusa Tenggara merupakan 2 dari 6 pulau-pulau besar atau terbesar di Indonesia. Pulau Dewata Bali terkenal dengan surganya wisata di dunia. Memiliki banyak pantai yang indah, tak kalah dengan Bali. Nusa Tenggara juga memiliki objek wisata populer seperti Lombok. Nah, berikut ini pembahasan materi tentang kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara secara lengkap berdasarkan peta. Meliputi luas, batas laut, daratan, dan keadaan alam, pantai, laut, dataran rendah, dan gunung. Namun, lihat terlebih dahulu peta Bali dan Nusa Tenggara.
tadi sudah dilihat petanya. Nah, ini luas Pulau Bali dan Nusa Tenggara dikutip dari Wikipedia. Total luas Pulau Bali yaitu mencapai kurang lebih sekitar 5.780 km persegi. Sedangkan Nusa Tenggara atau Lombok dan Sumbawa yaitu sekitar 20.153 km persegi. Batas Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Batas Pulau Bali. Batas laut meliputi di utara berbatasan dengan Laut Bali, di selatan Samudra Hindia, di bagian barat Selat Bali, dan di sebelah timur dengan Selat Lombok. Batas dataran di sebelah utara dengan Pulau Kalimantan, di selatan dengan Samudra Hindia, di barat dengan Jawa Timur, dan bagian timur dengan Nusa Tenggara Barat. Batas Pulau Nusa Tenggara. Batas laut yaitu berbatasan dengan Laut Bali dan Flores di sebelah utara, dengan Samudra Hindia di selatan, dengan Selat Bali di barat, dan Laut Timur di bagian timur. Batas daratan di sebelah utara dengan Laut Flores, selatan Samudra Hindia, barat dengan Pulau Bali, dan di timur dengan Provinsi Maluku dan Timor Leste. Keadaan alam Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nama-nama pantai dan laut. Laut dan pantai di Pulau Bali. Beberapa pantai terkenal di Bali contohnya seperti Pantai Nusa Dua, Pantai Kuta, Pantai Pandawa, Pantai Jimbaran, Pantai Lagian, Pantai Tanjung Benua, dan Pantai Sanur. Sedangkan lautnya yakni Laut Bali. Laut dan pantai di Kepulauan Nusa Tenggara. Pantai populer di Kepulauan Nusa Tenggara contohnya seperti Pantai Gili Meno, Selong Belanak, Sekar, Pantai Senggigi, Pantai Pulau Kenawa, Pantai Koka, Pantai Tablolong, kemudian laut terdekat yaitu Laut Timur dan Laut Sewu. Nama-nama dataran rendah. Di Pulau Dewata terdapat beberapa dataran rendah, yaitu seperti dataran rendah di Kabupaten Bandung, dataran rendah Tabanan, Buleleng, Buyan, dan Batur. Sedangkan di Nusa Tenggara meliputi Sumbawa, Lombok, dan Flores. Kemudian nama-nama gunungnya. Beberapa gunung tertinggi di Bali yaitu Gunung Agung, Gunung Batu Karu, Abang, Batur, Bohen. Sedangkan puncak gunung tertinggi di Nusa Tenggara yaitu Gunung Rinjani, Gunung Barujari, Gunung Tambora, dan Gunung Kek Nemo. Nah, ini tugasnya yaitu kondisi geografis Pulau Jawa. Ya. Ini tugas-tugasnya untuk dikerjakan. Nah, jadi di atas sudah dijelaskan tentang batas luas, batas laut, dataran, dan keadaan alam sudah ada di atas. Nah, ini berdiskusi. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan geografis di wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu. Mintalah pendapat dan penjelasan dari Bapak Ibu guru. Nah, ini untuk berdiskusi tentang pulau-pulau yang berada di atas tadi. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Nah,
Ini disuruh untuk menggambarkan peta kondisi geografis wilayah RT tempat tinggalmu. Jadi ini geografisnya. Jadi disuruh menggambar. Kemudian gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas, inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Tidak memedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Karena semua masyarakat merasa saling memiliki, masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Jadi intinya dengan bergotong royong itu akan cepat mewujudkan pembangunan. Nah, ini ada tugas. Nah, sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Nah, jadi ide pokok dalam paragraf 1 contohnya ini. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Nah, kemudian paragraf 2 ini untuk diisi. Nah, kemudian paragraf 3 untuk diisi. Nah, ini berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, ini ada musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk dibuatkan menjadi paragraf. Ini kalimat utamanya atau ide pokoknya ini. Kemudian ini anak-anak diminta untuk membuat kalimat pengembangnya. Kemudian yang kedua juga sama. Itu dari pembahasan dalam tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Terima kasih. Semoga bermanfaat dalam melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.